Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, di sini saya akan menyoroti sebuah artikel atau berita mengenai pinjol ilegal dapat meresahkan masyarakat. Nah, perlu garis bawahi bahwa yang meresahkan masyarakat bukan hanya pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK, tapi pinjol legal pun yang sudah terdaftar di OJK sebanyak 97 pinjol. Sama aja. Kenapa sama aja? Ya karena penagihannya tetap intimidasi, barbar. Bahkan dari beberapa kalangan masyarakat merasa risau dengan tagihan-tagihan debt collector dari pinjol-pinjol legal tersebut. Dia melalui sosial media, sampai ke kantor lah, dan lain-lain. Jadi tetap intimidasi. Intimidasinya luar biasa, barbar ya. Makanya di sini saya menyoroti, kalau bisa kasih judul, pinjol legal maupun ilegal meresahkan masyarakat. Nah, jikalau kalian sudah terjebak ke dalam pinjol baik legal maupun ilegal tersebut dan gagal bayar, tidak bisa membayar tagihan-tagihan dari pinjol-pinjol tersebut, segera langkah pertama melaporkan ke Kominfo atas misalkan tagihan-tagihan yang kurang beradab, kurang berakhlak Nah, itu langsung lapor aja. Di situ ada jelas nomor aduan dari email, aduan konten @kominfo.go.id. Atau kalian bisa ke nomor WhatsApp resmi dari OJK 0811 922 4545 Itu kalian tinggal hubungi aja layanan-layanan OJK tersebut kalau kalian merasa terintimidasi oleh tagihan-tagihan pinjol tersebut. Nah, yang berikutnya yang kedua langkah yaitu memberantas pinjol baik ilegal maupun legal. Nah, makanya saya membuat channel YouTube di sini untuk membahas bukan hanya pinjol ilegal, termasuk pinjol legal pun saya kupas. Karena saya berpengalaman 6 bulan galbay dan sekarang masih tetap diteror oleh pinjol-pinjol legal tersebut Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama untuk memberantas baik pinjol legal dan ilegal Nah, caranya gimana memberantasnya oleh masyarakat sendiri kalian jangan sampai minjol, baik di legal maupun ilegal. Nah, yang kedua, cara yang dilakukan yaitu kalau misalkan kalian tidak bisa bayar, jangan gali lubang, tutup lubang dengan pinjol yang lain Karena itu akan masuk ke dalam lubang yang dalam dan kalian tidak bisa masuk ke permukaan lagi, tenggelam di dalam lubang tersebut Nah, di sini pemerintah juga berupaya bersama Satgas Satgas dari OJK memberantas pinjol ilegal dan judi online. Itu udah pasti Tapi nyatanya untuk pinjol legal pun dibiarkan aja. Pembiaran terus-menerus sehingga yang terjadi apa? Masyarakat masih risau dan gelisah. Ketika galbay, mereka terus diteror oleh pinjol-pinjol legal tersebut Jadi pinjol legal rasa ilegal. Terus yang berikutnya mensosialisasikan literasi digital. Ini penting Karena kalau misalkan masyarakat tidak paham tentang pinjol, mereka akan, wah gampang nih, mudah, hanya modal KTP aja. Tapi harusnya kalian yang belum memulai, dan jangan sampai memulai baca literasi digital tentang pinjol tersebut satu persatu. Track recordnya gimana, keluhan-keluhannya, masuk ke dalam suatu grup komunitas. Maka kalian akan paham bahwa baik legal maupun ilegal yang namanya pinjol itu menyengsarakan masyarakat Jadi masyarakat sengsara dibuat oleh pinjol-pinjol tersebut
Jadi pinjol dan judol itu sama-sama menyengsarakan. Terus yang berikutnya yaitu menindak tegas pelaku ya. Jadi pelaku-pelaku pinjol baik legal maupun ilegal yang barbar menimbulkan kerusakan, menimbulkan kerugian, menimbulkan keresahan harus diproses hukum pidana. Jadi yang harus proses hukum pidana bukan hanya ilegal aja, legal pun proses hukum pidana. Karena itu jelas sangat meresahkan masyarakat. Jelas di peraturan POJK dari jam 8 pagi sampai 8 malam itu tagihan yang diizinkan, dibolehkan. Tapi kalau mereka menagih lebih pagi lagi jam 7 atau jam 6 atau malam jam 9 itu jelas meresahkan. Maka harus ditindak tegas dan laporkan bisa masuk ke ranah pidana. Dan yang terakhir yaitu menghindari penambahan bunga dan denda. Caranya gimana? Ya kalian coba negosiasi ke CS, kalau misalkan bisa ya bayar pokoknya aja seperti itu. Kalau kalian ada rezeki, ada uang. Tapi kalau kalian tidak punya uang sama sekali, jangan paksakan untuk gali lubang, tutup lubang, dan membayar pinjol-pinjol tersebut. Jangan paksakan. Jadi solusinya cuma dua, kalian negosiasi membayar pokoknya aja, telepon ke CS-nya, atau kalian stay galbay dulu, bertahan. Kalian ambil resiko terpaitnya itu stay galbay tersebut. Kalau mereka macam-macam ya tinggal laporkan aja ke pihak berwajib ya, kepolisian. Oke, itu aja dari saya. Semoga termotivasi untuk tetap stay galbay, dan kalau kalian punya rezeki yang berlebih ya silakan kalian bayar pokoknya aja, negosiasi dengan CS. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.